Nah, setelah pandemi ini begitu drastis turun hingga mencapai terkadang kita sama sekali nggak pulang, nggak bawa uang. Alhamdulillah masih bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subandi, salah satu driver ojek online Kota Palembang. Dalam hal ini saya sedikit ingin bercerita tentang pengalaman dan kehidupan sehari-hari saya sebagai driver online. Sebelum saya menjadi driver online, ojek online, saya pernah bekerja serabutan ya, maksudnya itu ya apa aja lah, termasuk buruh harian, bongkar muat, ikut tukang bangunan dan lain-lain. Kemudian saya berlanjut ikut ke belajar menjadi salesman. Sebelum menjadi salesman, saya sempat juga menjadi driver dari salesman berupa makan makanan, kopi, ciki dan lain-lain. Itu istilah sekarang disebut ngampas, mensuplai ke toko-toko di daerah-daerah. Setelah dari situ saya juga ikut pernah menjadi driver salah satu perusahaan pemerintah di bidang perkebunan. Jadi boleh dikata dinas perkebunan. Dan saya di situ pernah juga menjadi driver itu selama lebih kurang 5 tahun. Setelah dari situ saya mengundurkan diri dan istirahat. Rupanya saya nggak bisa istirahat di rumah. Saya biasa sibuk untuk bekerja sehari-hari. Jadi untuk mengisi kekurangan, kekosongan sehari-hari, kesibukan sehari-hari, saya ikut mencoba daftarkan diri menjadi driver ojek online. Jadi karena saya memilih driver ojek online ini dikarenakan buat saya nggak begitu terikat.
jam berapa saya mau keluar, jam berapa saya mau istirahat, dan jam berapa saya mau pulang. Jadi masalah penghasilannya terkadang cukup untuk keluarga, ya terkadang kurang juga. Tapi alhamdulillah untuk mencukupi keluarga dan menghidupi anak serta istri dan biaya-biaya keperluan sehari-hari, baik itu biaya sekolah maupun sampai kuliah, ya alhamdulillah bisa terpenuhi. Saya menjadi driver online sudah lebih kurang hampir 4 tahun. Selama 4 tahun itu ya alhamdulillah banyak yang dikenal, banyak tahu jalan, dan banyak juga teman-teman yang sudah kita dapat bertukar pengalaman dari sesama driver online. Masalah penghasilan untuk sehari-hari mau dibilang gimana ya, terkadang ya cukup, dikatakan lebih ya tidak, dikatakan kurang ya tidak, cukup. Dikatakan cukup ya semuanya cukup, gimana kalau cukup ya. Nah, masalah penghasilan sebelum pandemi dan sesudah pandemi memang di situ ada perubahan. Sebelum pandemi masih kita bisa mendapatkan per hari itu 150-200, terkadang bisa mencapai 300 per hari sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi ini begitu drastis turun hingga mencapai, terkadang kita sama sekali nggak pulang, nggak bawa uang. Paling tinggi lah setelah pandemi ini, waktu masih pandemi, waktu pandemi saya mendapatkan uang itu paling tinggi ya 100 atau di bawah 100 lah. Setelah pandemi ini, walaupun dikatakan belum berakhir sepenuhnya pandemi, penghasilan saya masih bisa mencapai 150 maupun 200. Alhamdulillah masih bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau menurut saya pribadi itu Pak Subandi itu orangnya supel, mudah bergaul, tegas dalam mengambil keputusan, dan dia tidak suka yang namanya istilahnya itu main-main dalam sebuah rapat atau musyawarah. Ketika kita kopdar, beliau serius orangnya, tapi ketika di luar itu beliau lebih sering ngomong kayak anak kecil, kita bercanda gitu di situ, mencairkan suasana, jangan sampai tegang gitu. Orangnya enak, super. Dari kita ngobrol gimana, saat kita serius gimana, saat kita bercanda, beliau lebih tahu, lebih paham. Dan beliau juga di komunitas ini kan diangkat sebagai penasehat karena beliau yang tertua lah di komunitas DOM ini. Perkenalkan, saya Dodi, selaku Ketua Umum dari wadah komunitas yang ada di Palembang, yaitu wadah kita Bedulur Ojol Solidaritas yang sering dipanggil atau dijuluki Bos. Sosok Pak Bandi itu kalau menurut saya pribadi itu sudah saya anggap orang tua saya sendiri, dan sering mengasih masukan-masukan kepada kita yang anak muda. Orangnya istilahnya kalau orang Palembang tuh per-peran kalau ngomongnya, istilahnya belak-belakan. Kalau Pak Bandi itu susah dikatakan ya, dikatakan baik memang baik, dikatakan penasehat ya memang di komunitas dia sebagai penasehat yang
jempolan lah. Tidak ada, hampir merata lah, kita banyak mediasi dengan dia mengenai permasalahan di ojol, termasuk keluarga. Selalu dia kasih support, selalu dia kasih arahan yang terbaik untuk para teman ataupun saudaranya yang lain. Masalah pengalaman di ojek online itu banyak sekali. Terutama suka duka kita menghadapi pelanggan-pelanggan atau customer. Baik itu di GoRed, di GoFood maupun di GoSend. Di GoRed ya terkadang pelanggan itu orderannya baru masuk, dia buru-buru. Dia chatting, dia telepon, "Pak, tolong buru-buru Pak, saya mau lekas-lekas nih, soalnya udah waktunya udah mepet." Ya kalau memang udah waktunya udah mepet, kenapa nggak dari awal-awal berangkat? Jadi kita nggak di jalan, nggak buru-buru, nggak terlalu cepat bawa kendaraan. Harapan kami kepada para customer, tolonglah ya, dihargainlah kita driver. Bukan kita minta dikasih tip, bukan. Tolong dihargain. Kita udah capek-capek, tolonglah dikasih komen yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang buat kita senang menerimanya. Jangan kita sudah capek-capek, di komennya negatif, di komennya kayak gini, padahal kita salah apa. Terkadang juga kita makanan, kita nggak tahu isinya apa itu di dalam. Kita kan sudah ngambil dari resto, makanan itu sudah disegel, jadi kita nggak bisa buka sama sekali. Nah, kesalahan dari resto yang dilimpahkan ke driver. Driver dikasih bintang 1, padahal yang salah resto. Lucu. Tolonglah buat customer, kasihlah kita nilai kebaikan. Kita sudah capek, tolong dihormatilah. Gitu aja buat customernya. Untuk aplikasi driver ojek online ini buat saya sudah sangat membantu ya. Membantu di bidang perekonomian. Ya, sebenarnya aplikasi Gojek ini itu sudah cukup baik. Di mana dibilangnya sudah cukup baik, itu sudah menambah pekerjaan buat anak-anak muda yang tadinya sulit mencari pekerjaan. Jadi untuk menambah masukan atau pendapatan sehari-hari, ya tergantung dari individunya masing-masing. Kalau dia rajin untuk menjadi driver online, mungkin dia bisa dapat duit dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia males-malesan, ya gitulah, percuma. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Bekerja di bidang apapun, kita kalau sungguh-sungguh ya pasti berhasil, insya Allah. Sebab apa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, kalau kita ada niat kebaikan yang sungguh-sungguh pasti dikabulkan. Semangat ojek online. Nama saya Santana Lingga. Untuk berapa lamanya, saya udah tahu lama aplikasinya, sekitar 3 tahun, cuman baru aktifnya sih 1 tahun belakang sih, semenjak pandemi menyerang. Kalau harapan sih semoga ada kesejahteraan lah buat ojek online, untuk dari aplikatornya, untuk drivernya, ya kalau bisa sih saling menguntungkan, saling menguntungkan satu sama lain lah, seperti itu menurut saya.
Ya mungkin itu aja sih yang saya harapkan sih dari ojek online dan aplikator kayak Gojek, Maxim, atau Grab gitu aja sih. Bagaimana rasanya memakai Gojek? Lumayan, kita bisa tepat waktu dan ongkos juga lumayan lah, agak irit. Untuk kedepannya kalau bisa gimana ya, lebih dikuatkan lagi lah, lebih ditingkatkan lagi lah, gitu aja. Tapi intinya sip lah.